Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dengan Ibu Dwi Sulistiawati. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang soal ujian nasional, di mana soal ini adalah soal pengayaan ujian nasional tahun 2014-2015 yang bisa kalian jadikan bahan untuk mengulang materi kelas 7 dan kelas 8. Selain itu, bisa juga buat persiapan kalian ujian sekolah loh. Oke, kita mulai saja yuk. Soal 1. Indikatornya tentang menentukan hasil operasi campuran bilangan pecahan. Hasil dari 21/5 dibagi 1/5 dikurang 1/4. A 1/5/7, B 1/1/30, C 7/12, D 5/12. Pembahasannya, dua 1/5 ini kita ubah jadi pecahan biasa ya. Semuanya pecahannya kita ubah jadi pecahan biasa. Jadi 11/5 dibagi 6/5 dikurang 5/4. Nah, karena di sini tidak ada tanda kurungnya ya, kita beri tanda kurung dulu untuk operasi yang pembagian ya. Nah, karena di sini pembagian antara dua pecahan, maka operasinya pada baris kedua berubah menjadi perkalian dengan syarat ya, pecahan yang kedua dibalik ya, dibalik di sini dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, ditukar posisinya ya. Nah, jadi 11/5 dikali 5/6 dikurang 5/4. Nah, di sini lihat perkaliannya ya. Perkaliannya ini sama. Nah, di sini kita lihat, ini perkaliannya sama nih. Berarti ini bisa dicoret atas bawah. Nah, ini kita coret. Ya. Jadi hasilnya sisa 11/6 dikurang 5/4. Nah, kita samakan penyebut di bawahnya ya, kita samakan di sini penyebutnya. Jadi cari KPK-nya. KPK 6 dan 4 itu 12. Kemudian untuk menyamakannya, pecahannya berarti dengan yang di bawah kita bagi, dengan yang di atas dikali. Jadi di sini 12 dibagi 6 hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, kemudian dengan yang di atas dikali, berarti 11 kali 2 hasilnya sama dengan 22. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, pecahan yang berikutnya 12 dibagi 4. Ini ya, 12 dibagi 4 hasilnya sama dengan 3 dikali dengan 5 hasilnya sama dengan 15. Berarti pecahannya menjadi 15/12. Jadi tinggal kita kurangkan 22/12 dikurang 15/12. Hasilnya sama dengan 7/12. Jawabannya yang C.
indikator soalnya menyelesaikan soal cerita yang menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Suhu di dalam kulkas itu negatif 13 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruangan 32 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah A. 45 derajat Celcius, B. 18 derajat Celcius, C. Negatif 18 derajat Celcius, D. Negatif 45 derajat Celcius. Nah, karena di sini kita akan melihat selisihnya ya. Berarti 32 derajat dikurang negatif 13 derajat. Karena di sini negatif ketemu negatif, maka berubah tanda ya. Jadi di sini berubah tanda menjadi positif. Ya. Sehingga hasilnya menjadi 32 ditambah 13. Jadi hasilnya sama dengan 45. Jawabannya yang A. Soal ketiga, indikator soalnya menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Perbandingan uang Tini dan Rani adalah 4:7. Jika selisih uang mereka adalah Rp180.000, maka jumlah uang mereka adalah A. Rp440.000, B. Rp550.000, C. Rp660.000, D. Rp770.000. Oke, pembahasannya. Jumlah perbandingan ya, kita lihat jumlah perbandingan keduanya itu adalah 11 ya, 4 tambah 7. Kemudian selisih perbandingannya itu adalah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi lihat saja mana nilai yang paling besar itu yang dikurangkan. Maka jumlah uang mereka itu adalah jumlah semua perbandingan dibagi selisih perbandingannya dikali selisih uang mereka. Jadi sama dengan 11/3 dikali 180.000. Maka hasilnya sama dengan 660.000. Jadi uang mereka adalah Rp660.000. Jawabannya yang C ya. Soal keempat. Indikator soalnya menentukan hasil perpangkatan dari bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Hasil dari 64 pangkat 2/3 adalah A8, B16, C32, D256. Oke, kita ubah menjadi bentuk akar ya. Jadi kalau misalnya di sini pangkatnya itu dalam pecahan ya, yang di bawah itu yang di luar akar, yang di bawah yang di luar akar, sedangkan yang di atas itu yang di dalam akar. Nah, jadi di sini kita lihat berarti ketika dirubah menjadi akar ya, (64 pangkat 2
di sini 64-nya harus kalian rubah menjadi pangkat 3. Kenapa? Karena di sini akar berpangkat 3, ya. Jadi harus diubah di sini juga yang berpangkat 3. Nah, kebetulan 64 di sini adalah 4 pangkat 3. Nah, karena sama yang di dalam dan di luar akar, berarti akarnya sama dengan hilang atau habis ya. Jadi sama saja bilangan itu sendiri. Nah, maka hasilnya sisanya menjadi 4 pangkat 2 atau sama dengan 16. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bentuk akar. Hasil dari akar 54 dibagi akar 3. A. 2 akar 6. B. 2 akar 3. C. 6 akar 2. D. 3 akar 2. Ya, jadi kita ubah ya. Semuanya dalam bentuk akar yang sama, satu bilangan dalam akar. Jadi akar 54 dibagi 3. Jadi akar 54 bagi 3 18, berarti sama dengan akar 18. Nah, sehingga di sini kita ubah menjadi 2 perkalian di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi sama dengan akar 2 dikali akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, ya. Berarti hasilnya sama dengan 3 akar 2. Jawabannya yang D ya. Oke, soal ke-6. Menentukan besar tabungan awal jika unsur yang diperlukan diketahui. Nida Sadida menabung pada sebuah bank. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi 2.240.000. Jika ia mendapat bunga 16% setahun, maka uang yang pertama ditabung adalah, ini ya, ada pilihannya. Jadi bunga 1 tahun itu kan 16%. Kemudian bunga 9 bulan berarti karena dia 9 bulan menabung, 9 per 12 dikali 16%. Dapat dari mana 12? 12 itu karena 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti sama dengan 12%. Jadi tabungan awalnya itu berarti di sini cara cepat ya, kalian bisa menggunakan persennya itu adalah totalnya 100%, sedangkan total persen dengan bunganya selama 9 bulan itu berarti 100 tambah 12%, jadi 112. Dikali jumlah uangnya setelah menabung, hasilnya sama dengan 2 juta ya. Jadi tabungan awalnya adalah 2 juta rupiah. Jawabannya yang C. Soal ke-7.
Menentukan suku ke N dari barisan aritmetika yang diberikan. Dari barisan aritmetika suku kedua itu 11 dan kelima sama dengan 23. Suku ke-30 barisan tersebut adalah A 111, B 117, C 123, D 135. Nah, sebelumnya ini kalian harus mengingat dulu rumus UN ya. Rumus suku UN itu adalah ya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ya. Nah, di sini untuk U5 berarti A ditambah dikurang 1 kali B. Berarti persamaannya adalah A ditambah 4B sama dengan 23. 23 ini tadi ya, suku kelimanya sama dengan 23. Kemudian untuk U2-nya berarti A ditambah 2 kurang 1 kali B. Berarti persamaannya menjadi A tambah B sama dengan 11. 11 ini tadi dari sini ya, suku keduanya sama dengan 11. Nah, dua persamaan ini akan kita cari nilai A dan B-nya. Oke, kita lihat di sini yang sudah sama koefisiennya adalah yang A. Berarti yang B bisa kita cari, yang A-nya dicoret. Karena sama ini ya tandanya, maka bisa langsung dikurangkan. A dikurang A, berarti di sini tandanya dikurangkan. Jadi 4B dikurang B hasilnya sama dengan 3B. 23 dikurangi 11 hasilnya sama dengan 12. Jadi B-nya sama dengan 12/3. B sama dengan 4. Nah, kita substitusi B sama dengan 4 ke ya dapat persamaan 1. Ya, kita substitusi ke persamaan 1. Berarti A ditambah 4 kali 4 ya sama dengan 16 sama dengan 23. Jadi berapa bilangan yang kalau ditambahkan 16 hasilnya sama dengan 23. Jadi jawabannya A sama dengan 7. Sehingga UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya adalah N-nya 30. Berarti 7 tambah 30 dikurang 1 kali 4 sama dengan 7 ditambah 29 kali 4. Jadi 7 ditambah 116. Jadi hasilnya sama dengan 123. Jawabannya adalah yang C. Menentukan rumus UN jika suku yang diperlukan diketahui dari barisan aritmetika. Rumus suku ke N barisan bilangan 20, 17, 14, 11 dan seterusnya adalah rumusnya ya yang ditanya. Nah, pembahasannya beda tiap suku itu adalah negatif 3 ya. Ini bedanya dari sini 20 ya, dari selisihnya U2 dengan U1. Jadi 17 dikurang 20. 14 dikurang 17. 11 dikurang 14. Jadi selisihnya adalah negatif 3.
Nah, sehingga UN-nya itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya 20, ya. N-nya tidak diketahui, bedanya diketahui, negatif 3. Berarti kita kalikan masing-masing. Ruas ya. Ini kita kalikan, berarti di sini 20 ditambah 3, negatif 3 kali N. Jadi jawabannya negatif 3N. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan positif 3. Negatif dikali negatif hasilnya sama dengan positif. Ingat ya. Negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Nah, tinggal kita kelompokkan suku yang sejenis ya. Kita dekatkan yang sejenis. Berarti ini sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan dikurang 3N. Berarti sama dengan 23 dikurang N. Jadi, ya, suku ke N itu adalah 23 dikurang 3N. Jawabannya yang A. Menentukan jumlah N suku pertama deret geometri jika unsur yang diperlukan diketahui. Diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama barisan itu adalah 2012, 2024, 3023, 3069. Nah, karena ini jumlah suku berarti SN ya. Yang kita bahas itu adalah masalah SN. A-nya sama dengan 3. Dapat dari mana? Suku pertama ya, A-nya. Kemudian R-nya itu sama dengan 2. 2 itu dapat dari mana? 2 itu adalah perbandingan suku ya kedua banding suku ke 1 misalnya. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi R-nya di sini sama dengan 2. N-nya 10 karena ditanya jumlah 10 suku pertama. Nah, karena R-nya di sini lebih dari 1 ya, maka rumus yang digunakan adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi S10 ya, S10 di sini ya. Berarti S10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 1024 dikurang 1 per 1 sama dengan 3 dikali 1023. Jadi 10 suku pertamanya adalah 3069. Jawabannya yang D. Oke, soal 10. Menentukan berbagai pemfaktoran.
Nah, ini ada beberapa persamaan kuadrat yang sudah ada hasil faktornya. Yang ditanyakan yang benar adalah, nah, berikut ini sudah ada faktor yang benar, ya. Jadi kalau misalnya 4x kuadrat dikurang 36, itu yang benar, itu faktornya adalah 2x dikurang 6, 2x tambah 6. Oke, berarti yang nomor 1 ini benar, ya. Nah, kemudian kalau misalnya 4x kuadrat dikurang 7x dikurang 2, itu faktor yang benar adalah 4x ditambah 1 dikali x kurang 2. Nah, kita lihat di sini ya, ini hasilnya. Ini salah ya. Ya, kita lihat aja nih. Kalau mau dibuktikan, kalian bisa jabarkan ini perkaliannya masing-masing ya. Jadi kalian jabarkan. Ini kita kalikan ya. Ini berarti kan sini 4x kuadrat ini ke sini dikurang ditambah 4x negatif 1 dikali 2x berarti negatif 2x, kemudian negatif 1 dikali 2 hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, di sini hasilnya kalau untuk faktor yang ini seharusnya persamaannya adalah 4x kuadrat ya. 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 2. Nah, ya, berbeda ya. Berarti yang ini salah. Nah, kemudian kita cek yang ketiga. Yang ketiga ini betul ya. Nah, hasilnya betul karena sama. Kalau kita kalikan ya, sama dia. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali 2 itu adalah X kali negatif 2 adalah negatif 2X. 2 dikali X itu adalah 2X. Jadi tadi ada yang negatif, ada yang positif. Jadi hasilnya habis ya. Jadi tinggal X kuadrat dikurang 4. Nah, benar untuk yang ketiga. Jadi nggak usah dicoba sampai keempat ya, karena 1 udah benar, 3 udah benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Gimana pembahasan tadi? Mudahan bisa membantu kalian dan mudahan kalian bisa memahami lebih lanjut lagi soal-soal pembahasan ujian nasional ini yang bisa kalian gunakan sebagai bahan ajar untuk ujian sekolah. Oke, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya dan juga share ke media sosial kalian. Dan semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal ujian sekolah. Oke, itu saja. Terima kasih dan tunggu pembahasannya bagian 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.